Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur kami kepada Tuhan Yesus, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri buat kami pagi hari ini, untuk kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu, menjadi bekal dan pegangan kami di sepanjang hari ini. Hikmat-Mu menjadi bagian kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dengan baik, dan dengan kekuatan Roh Kudus kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berharap pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat di sepanjang tahun ini, dari awal tahun sampai saat ini, maka renungan kebenaran firman Tuhan itu adalah berkesinambungan. Satu dengan yang lainnya, hari lepas hari itu ada berhubungan. Dari awal itu kita akan belajar tentang untuk apa saya ada di sini. Maksudnya untuk apa kita manusia ini diciptakan. Lalu kita akan melihat ternyata manusia diciptakan ada tujuan-tujuannya. Tujuan yang pertama dari renungan firman Tuhan yang sudah kita dengar beberapa waktu yang lalu adalah kita dirancang untuk kesenangan Tuhan. Lalu tujuan yang kedua adalah kita dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Lalu yang ketiga saat ini kita akan pelajari dan seterusnya beberapa hari ke depan kita akan belajar adalah untuk tujuan kita adalah kita diciptakan untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau berbicara tentang serupa dan segambar, maka di dalam Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26 di sana dijelaskan bahwa firman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Lalu di dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa karena Hawa mengikuti tipu muslihat daripada iblis. Dia yang mengatakan bahwa ketika dia memakan buah pengetahuan yang baik dan benar, maka dia akan seperti Allah. Kata seperti Allah ini digambarkan bahwa Hawa menganggap dia akan sama seperti Kristus, menjadi salah seorang, menjadi ilahi yang lain seperti dengan Allah. Sehingga dia mengikuti tipu muslihat iblis. Dan itu membuat gambaran dan rupa Allah dalam diri manusia itu rusak. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka gambaran dan rupa Allah di dalam diri manusia itu dipulihkan kembali. Jadi yang perlu kita ingat, karena ada beberapa waktu yang lalu mungkin kita pernah mendengar ada orang-orang yang mengklaim dirinya itu adalah Allah atau Tuhan atau hal-hal lain yang sama seperti itu. Tapi yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita tidak akan pernah menjadi serupa dengan Allah dalam keilahiannya. Yang Tuhan mau dari kita manusia ini diciptakan bahwa kita harus segambar serupa dengan Allah dalam karakternya. Ya, karena ketika manusia diciptakan itu berbeda, unik. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita diciptakan dengan kemampuan untuk berpikir, ada intelektual kita, ada kemampuan kita untuk berelasi satu dengan yang lainnya, sehingga Adam dalam kesendiriannya tidak baik seorang diri saja, maka Tuhan menciptakan Hawa juga karena ada kemampuan untuk berelasi. Lalu kita memiliki kesadaran moral, kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi karena dosa kadang membuat intelektual kita itu, cara berpikir kita itu salah di hadapan Tuhan. Atau cara kita berelasi dengan sesama kita itu tidak baik. Tidak hanya dengan orang lain, mungkin relasi kita dengan suami atau istri atau orang tua atau anak kita, kadangkala kita tidak baik dalam menjalankan relasi kita. Ada konflik-konflik yang terjadi di dalamnya. Lalu kita kadang sudah tahu mana perbuatan baik, tapi kita tidak melakukannya. Dan itu dosa menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi pada saat pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa dari awal kita diciptakan oleh Tuhan, kita menjadi segambar serupa dengan Tuhan dalam karakternya.
Di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-29 begini firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita harus memiliki gambaran Kristus Yesus itu di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Iya, kita memang tadinya mengakui kita sudah jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu membuat kita tidak mampu lagi menguasai diri kita, dan gambaran karakter Kristus itu di dalam diri kita itu sudah rusak. Sehingga kita tidak mampu berpikir dengan baik. Mungkin kita tidak bisa mengasihi orang seperti yang Tuhan inginkan tanpa mengharapkan imbalan, atau penguasaan diri kita mungkin sudah tidak baik. Kita gampang emosi. Tapi pagi hari ini sekali lagi Tuhan mau kita supaya kita memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita harus berkembang di dalam karakter kita. Kita harus bertumbuh di dalam karakter yang baik di dalam Tuhan sampai kita segambar dengan Dia. Kalau kita tahu karakter Allah itu yang sangat terkenal bagi kita orang Kristen adalah Allah itu kasih. Ya. Allah itu kasih. Dan kalau di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 apa dikatakan tentang kasih itu? Kasih ayat yang keempat, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak sombong. Bahkan dikatakan ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Hal ini berlawanan tentunya dengan kedagingan kita. Dengan kemauan kita yang sudah dicoret oleh dosa. Yang kemauan kita yang sudah dikuasai oleh dosa. Pasti bertentangan. Lebih gampang tentunya mengingat kesalahan orang lain daripada melupakan kesalahan orang lain. Lebih mudah membenci orang lain daripada memaafkan orang yang sudah menyakiti hati kita, membuat kita sakit hati mungkin, menjatuhkan harga diri kita mungkin. Pasti lebih gampang membenci mereka daripada mengampuni mereka. Tapi sekali lagi, karakter yang Tuhan mau adalah kasih. Kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bahkan di dalam karakter seperti apa lagi, di dalam Galatia pasal yang ke 5 ayat 22 sampai 23, kalau kita berbicara tentang buah roh. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Masih bisakah kita memiliki damai sejahtera ketika ada masalah, tantangan, beban berat di dalam hidup kita? Ya, masih adakah sukacita? Masih adakah damai sejahtera di dalam kehidupan kita? Lalu apa lagi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Sabar? Masihkah kita sabar di hari-hari ini menghadapi tekanan, menghadapi tantangan? Masihkah kita sabar terhadap orang-orang yang membuat kita memancing emosi kita? Apakah masih kita sabar? Tapi itu yang Tuhan inginkan. Bahkan ditutup dengan pengendalian diri. Menguasai diri. Wah, sulit untuk menguasai diri tentunya. Apalagi itu berbicara tentang harga diri mungkin. Tapi Tuhan mau pagi hari ini Dia mengingatkan kita lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan menciptakan kita untuk segambar dengan Dia dalam karakternya. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, sulit untuk memiliki karakter Kristus. Tapi apakah tidak mungkin? Mungkin. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika ada Roh Kudus bekerja, ada kebenaran firman Tuhan bekerja, maka Roh Kudus itu yang akan mengerjakan
yang akan mengubah karakter kita dari hari ke hari, akan mengubah hal-hal yang tidak baik dari hidup kita menjadi hal-hal yang lebih baik. Jadi mari biarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu di sepanjang hari ini. Tantangan pasti ada di sepanjang hari ini yang akan memancing emosi kita, yang membuat kita marah. Tapi mari ingat kembali, saya diciptakan untuk segambar dengan Dia dalam karakternya. Karakter Kristus, karakter yang mengampuni, karakter yang mengasihi orang lain, karakter yang lemah lembut, karakter yang sabar, ya, karakter yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini tidak saya perpanjang, tapi biarlah ini boleh menjadi bagian kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian kami, Tuhan. Sulit bagi kami mungkin ketika kami diperhadapkan dengan tantangan masalah untuk kami tetap memiliki karakter seperti Engkau. Mengampuni orang lain, memaafkan kesalahan orang lain bagi kami. Sulit mungkin bagi kami. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mampu belajar terus Tuhan. Supaya kami memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Tuntun langkah-langkah kami di sepanjang hari ini, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, ada Tuhan bersama-sama dengan kami, dan jadikan berhasil yang kami kerjakan selama itu tidak salah di hadapan Tuhan, sehingga di dalamnya nama-Mu yang akan dipermuliakan. Terima kasih. Ini doa kami. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.